Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat bahwa tubuh kita itu harus dijaga kesehatannya. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan tentang kesehatan. Bagaimana kita harus menjaganya sebagian ya. Karena itu mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Yaitu demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini artinya apa? Kenapa mesti menjaga kesehatan? Ini diumpamakan kalau kita menjadi petani. Nah, kalau menjadi petani kita menabur, ya kan? Menabur pasti kita akan menuai. Demikian juga dengan kesehatan kita. Kalau kita dari muda menaburnya makanan-makanan junk food ya, yang jadi atau kita malas-malasan, makannya sembrono, maka apa yang kita tabur kita tuai pada waktu masa tua. Umur 60 tahun, 50 tahun ke atas, sudah mulai sakit-sakitan. Bahkan masih muda, bisa juga sakit-sakitan. Contohnya, zaman sekarang ini, anak muda usia 30 sudah kena diabetes. Bahkan sudah kena sakit jantung. Atau di bawah itu juga, masih remaja, masih belasan tahun sudah kena gula. Ya, diabetes. Kenapa? Karena makanannya nggak menjaga kesehatannya. Karena itu di sini firman Tuhan mengajarkan yaitu bahwa kita bisa damai sejahtera, kita dikuduskan seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Kita harus memeliharanya dengan tubuh kita, jasmani kita sehat. Nah, karena itu roh kita dan jiwa kita harus dipelihara dengan firman Tuhan. Nah, ini perlu kita mengetahui. Kita tidak boleh main-main dengan kesehatan kita. Nah, karena itu firman Tuhan juga mengatakan kadang-kadang kita banyak masalah menghadapi hidup ini. Karena itu kadang-kadang kesehatan kita pun terganggu, jiwa kita terganggu. Karena apa? Karena pikiran yang dilanda dengan masalah-masalah kehidupan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin hubungan suami istri, mungkin hubungan mertua dengan mantu, ataupun tetangga, sanak saudara. Karena itu kita harus menjaganya. Kalau kita merasa stres, letih, lesu, berbeban berat pikiran kita, maka kita harus melihat kepada firman Tuhan yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 dikatakan firman Tuhan itu, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Lalu dikatakan apa? Maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Kadang kita tidak bisa tidur. Karena apa? Pikiran kita. Sampai jam 3 kita nggak bisa tidur karena pikiran kita. Bahkan tidur sejam pun waktu bangun badan sakit semua. Kenapa? Karena pikiran kita stres. Karena kita tidak menjaga kesehatan kita. Maka Tuhan memberikan firman, hei kamu yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberi kelegaan. Ini saya alami sendiri, di mana ketika saya stres, saya capek, letih pikiran saya, maka saya berdoa. Tuhan, aku serahkan. Aku sudah capek. Aku putus asa menghadapi persoalanku. Tapi ketika saya berdoa, maka saya mendapatkan kelegaan. Dan saya bisa tidur nyenyak, bangun dengan kesegaran yang daripada Tuhan. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan ini. Kita harus menjaga kesehatan. Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Selain itu, maka di sini firman Tuhan mengatakan juga kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena ketika kita pergi kemanapun, kita pergi ke pasar, kita pergi ke kantor, kita pergi jalan-jalan,
maka kita melihat apapun kita lihat atau kita dengar sesuatu, oh di sana ada bahaya, oh di sana ada kecelakaan, oh ada bis yang masuk jurang, ada musibah-musibah. Kadang-kadang kita juga merasa ketakutan. Tuhan akan menolong kita dengan mengatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Karena itu kita penting saudara untuk menjaga kesehatan kita. Maka kita harus rajin berdoa ketika berjalan, ketika kita duduk, kita waktu melakukan suatu aktivitas, maka kita harus menjaga kesehatan kita. Lalu bagaimana supaya hidup kita dapat menjaga kesehatan itu? Maka yang pertama kita bisa belajar tolak dalam nama Tuhan Yesus. Umpamanya seperti saya sakit tulang keropos, lalu saya katakan dengan lutut saya, lutut ini adalah milik Tuhan. Karena itu lutut engkau sehat, engkau tidak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Deklarasikan dan saya itu terjadi kesembuhan. Sampai sekarang lutut saya tidak sakit lagi. Amin. Ini yang pertama, kita harus juga bukan lalu makan apa saja, makanan kita seenaknya, tetapi dengan menjaga kesehatan. Saya setelah lutut saya sakit sembuh, maka juga saya harus mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan saya dan mengontrol makanan sesuai kesehatan saya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, supaya kita bisa mengatur kesehatan kita, maka firman Tuhan mengajarkan juga, pikul laku yang kupasang itu adalah ringan, kata Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 30, 39 dan 30, itu dikatakan pikul laku. Artinya apa? Kita harus berjalan bersama Tuhan. Artinya Tuhan, kita ingat Tuhan menyertai kita. Sehingga hidup kita itu berdamai dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan pegang kuk itu. Karena kata Tuhan ringan. Artinya apa? Persoalan yang kita hadapi, kita menyadari bahwa kita tidak sendirian. Ada Tuhan. Ingatlah, kalau kita disertai Tuhan, maka kita akan ditolong Tuhan. Maka kita akan mendapatkan sukacita itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yaitu kita harus bisa menerima diri kita. Inilah cara menjaga kesehatan kita. Dengan cara menerima diri sendiri, maka kita tidak mengeluh. Kita bisa bersyukur. Artinya apa? Menjaga kesehatan kita dengan menerima diri sendiri itu contohnya seperti ini, saudara. Oh, aku kok pendek ya, temanku kok tinggi. Oh, kok hidungku pesek, temanku kok mancung. Akhirnya kita bersungut-sungut, kita rendah diri, lalu kita menyendiri. Nah, ini tidak boleh. Kita harus menerima diri kita. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 139 ayat 14 itu. Dikatakan apa? Mari kita lihat Mazmur dikatakan di dalam Mazmur 139 itu. Nah, di situ dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita, bahwa ajaib Tuhan itu. Nah, inilah yang kita perlu ingat, bahwa kita harus berdamai dengan diri kita. Itu adalah salah satu kita mendapatkan sukacita, bisa menjaga kesehatan kita, dan kita akan berdamai dengan diri sendiri, di mana kita jangan membanding-bandingkan. Artinya, oh temanku lebih pintar, aku kok bodoh, seperti itu. Semua Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Ingat bahwa kita diciptakan indah, karena sesuai ciptaan kita itu, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Allah. Kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, menyadari keberadaan kita, dan bisa menerima diri sendiri, dan juga berdamai, mengasihi sesama kita. Seperti Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 22 ayat 39. Mari saudara, akhirnya
firman Tuhan ini saya simpulkan, jangan mengabaikan kesehatan kita, kesehatanmu. Karena apa? Ranjang di dunia yang paling mahal adalah ranjang rumah sakit. Jangan sampai kita menempati ranjang orang sakit, tetapi kita harus aktif, harus menjaga kesehatan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau tolong kami, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa menjaga kesehatan kami dan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Tubuh dijaga sehat dengan semua pikiran juga, dan juga roh kami untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.